Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan tentang penelitian. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masalah teknik sampling. Beberapa teman-teman masih bingung bagaimana cara mengambil atau menentukan sampel. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan yang sering keliru. Yang pertama adalah ada menentukan populasi dan sampel. Yang kedua adalah mengambil sampel atau mengambil sampel dari populasi yang sudah kita tetapkan. Nah, kekeliruan teman-teman apa? Kekeliruan teman-teman adalah langsung ke pengambilan sampel. Padahal seharusnya tahap pertama adalah tentukan dulu populasi dan sampelnya. Apa? Yaitu adalah karakteristiknya. Ditentukan dulu. Baru ke mengambil sampelnya. Nah, untuk hal ini sudah saya jelaskan sedikit rinci di bagian inklusi dan eksklusi sampel. Ya, walaupun teman-teman sebagian sudah tidak menggunakan istilah itu, tapi kalau teman-teman masih bingung dengan karakteristiknya, teman-teman bisa tonton tentang inklusi dan eksklusi dalam sampel. Linknya bisa dilihat di kolom deskripsi. Teknik sampling secara umum, saya pakai yang umum aja teman-teman ya, yang mudah dikenal, yang mudah dihafal, dan mudah dipahami. Secara umum ada dua, ada probabilitas sampling, ada non-probabilitas sampling. Probabilitas sampling adalah yang semua orang, semua populasi dari anggota itu berhak atau bisa saja semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sementara yang kedua adalah non-probabilitas sampling, yaitu sampel itu tidak semua atau populasi itu tidak semuanya berhak atau tidak memungkinkan semuanya menjadi sampel dalam sebuah penelitian. Itu secara sederhana. Nah, kita bahas dulu yang probabilitas sampling. Probabilitas sampling ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif ya, kebanyakan. Nah, apa yang nomor satu? Nomor satu, tekniknya adalah kita paling nyebutnya dengan istilah simple random sampling, atau ini sampel yang paling sederhana. Kapan kita menggunakan teknik ini? Kita menggunakan teknik ini apabila sampel atau populasi yang kita sudah urutkan karakteristiknya itu sangat-sangat homogen atau relatif homogen. Misalnya saya penelitian di satu sekolah, ada kelas 7A, 7B, 7C. Nah, penelitiannya misalnya tentang motivasi dan hubungannya dengan prestasi. Nah, karena ini kelasnya sama, sama-sama kelas 7 dan di sekolah yang sama, maka itu kita bisa menggunakan simple random sampling. Misalnya 100 orang dengan rumusnya misalnya Michael ya misalnya, itu kita peroleh sampelnya 78. Nah, dari 3 kelas itu, 7A, 7B, 7C itu kita bebas ngambil. Yang penting jumlahnya 78 orang. Itu apabila sumber penelitian kita sangat atau relatif homogen. Maka kita bebas aja. Yang penting sesuai dengan ketentuan rumus minimal sampel dengan taraf signifikansi tertentu. Oke, yang kedua, teknik sampling yang kedua, teman-teman sekalian, adalah biasanya disebut dengan istilah proportionate stratify random sampling. Apa teknik sampling seperti ini? Teknik sampling seperti ini sebetulnya teman-teman hampir sama dengan yang tadi ya, dengan yang simple random sampling, tetapi bedanya untuk proportionate stratify random sampling ini dia memiliki strata. Kalau tadi misalnya kelas 7, tapi kan kelas 7A semua. Begitu ya. Nah, tapi kalau kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu ada strata. Nah, tentu peneliti memiliki alasan khusus kenapa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, itu masuknya ke proportionate stratify random sampling, masuknya ke situ. Nah, jadi kalau ada jenjang-jenjang seperti itu, gunakan sistem yang ini. Kalau jumlahnya relatif hampir sama atau tidak terlalu jauh berbeda. Nah, berarti ini pakainya yang proportionate stratify random sampling. Nah, lalu bagaimana cara pembagiannya? Nah, kalau berstrata seperti ini, teman-teman sekalian, kita pakai rumus hitung-hitungan proporsi. Misalnya, ya, saya contohkan misalnya yang sederhana aja. Seumpama misalnya, teman-teman silakan perhatikan tabelnya. Populasi kita misalnya ada 100 orang. Tapi 100 orang itu di inklusi dan eksklusinya kita dibuat strata. Kita mau meneliti sekian orang dari SMA, sekian orang dari SMP, sekian orang dari SD, misalnya seperti itu. Oke, contoh kita misalnya ada 100 populasi. Nah, kalau jumlahnya kecil, teman-teman, itu biasanya tabelnya ada. Nah, di sini kita merujuk pada misalnya tabel Michael and Isaac misalnya ya. Itu
teman-teman bisa lihat tabelnya di sini, dengan margin of error 5%, dengan populasi 100 orang, maka di situ diketahui jumlah sampelnya adalah 78. Nah, sementara dari 78 ini kan ada yang S1, ya ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Oke, bagaimana caranya? Silakan teman-teman perhatikan. Misalnya ya, yang S1 ada 40 orang, yang SMA ada 20, yang SMP ada 30, yang SD ada 10 misalnya begitu ya. Nah, maka bagaimana cara menghitungnya? Maka teman-teman sekalian adalah jumlah di kelas itu berapa, di level itu berapa. Katakanlah misalnya di sini yang S1 40 orang. Kemudian dibagi atau per jumlah populasi. Di sini 100. 100 ini bukan persen ya. 100 ini jumlah populasinya. Kemudian dikali 78. 78 itu adalah sampel yang ditarget berdasarkan rumus di tabel tadi. Maka jawabannya adalah 31,2. Kemudian untuk yang SMA itu 20 orang per 100 per 7 kali 78, maka sama dengan 15,6. Kemudian yang SMP ya 30 orang itu per 100 jumlah populasi, kemudian dikali 78 sampel yang ditarget, kemudian hasilnya 23,4, dan terakhir adalah yang berpendidikan sekolah dasar 10 orang per 100 kali 78, hasilnya 7,8. Nah, kalau ini dijumlahkan teman-teman jumlahnya 78. Tetapi kan nggak mungkin sampelnya 31,2 ya. Nah, maka di sini perlu ada yang dibulatkan. Maka cari pembulatan yang ke atas. Ya, maka di sini saya bulatkan saja langsung. Untuk S1 31, untuk SMA 16, untuk SMP 23, untuk SD 8. Maka jumlahnya jadi 78 orang. Artinya teman-teman, ketika kita datang ke populasi yang S1, kita ambil hanya 31 orang saja dari 40. Caranya gimana, Pak? Ya random aja karena sama aja gitu. Homogen kan begitu. Jadi ambil aja yang penting jumlahnya 31. Datang kita ke populasi SMA, jumlahnya 20 orang populasinya. Nah, kita yang dikasih angket hanya 16 saja. Nah, itu dan seterusnya sehingga muncullah 78. Begitu kira-kira teman-teman untuk proporsinya. Nah, ini sampel yang paling sering dipakai dalam penelitian-penelitian sosial. Nah, kemudian pertanyaannya biasanya teman-teman sekalian, apakah perlu selalu dibatasi dengan usia gitu ya, sekolah misalnya atau apa? Saya tidak bisa menjawab karena hanya peneliti yang tahu. Kenapa dibatasi? Tidak semua penelitian itu harus dibatasi usia, dibatasi sekolahnya, dibatasi pekerjaannya, enggak. Tetapi bagi penelitian yang memang secara aspek masalah atau fokus masalah, jika latar belakang pendidikan itu salah satu subvariabel terhadap hasil penelitian, maka itu perlu dibuat strata. Beda dengan yang simple random sampling kan. Karena saya mau meneliti motivasi dan prestasi, maka semua orang di kelas 7 itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama menjadi sampel. Nah, kalau masalah-masalah tertentu, apabila pendidikan dan latar belakang itu menjadi fokus, maka perlu dibatasi dengan pendidikan atau usia atau pekerjaan. Bagaimana Pak kalau dibatasi pekerjaan? Sama juga. Yang pekerjaannya petani berapa, yang pekerjaannya wira swasta berapa, ya, misalnya yang masih mencari pekerjaan berapa, dihitung dengan rumus yang barusan. Begitu teman-teman sekalian ya. Ini yang paling sering. Oke, untuk tabel sampelnya teman-teman silahkan googling aja lah ya. Mau pakai Harry King, mau pakai Michael and Isaac, nah itu silahkan saja dibuka di Google, banyak. Nah, kemudian berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga agak mirip, tapi ini disebutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Artinya si kelompok yang tadi 40-20 ya, itu kurang proporsional. Misalnya yang berpendidikan S1 hanya 3 orang. Sementara yang lainnya 30, 40, 50 misalnya. Nah, maka ini kalau ada yang seperti ini kasusnya, maka yang tidak proporsional, misalnya yang pendidikan S1 populasinya cuma 3 orang, maka 3 orang itu diambil semua untuk yang paling sedikit. Sementara sisanya tinggal dikurangi aja, dihitung dengan rumus yang tadi. Paham ya teman-teman? Misalnya diambil 78, yang S1 cuma 2 orang, maka diambil 2 orang berarti tinggal 76. 76 itu dibagi dengan rumus yang tadi supaya jumlahnya
proporsi begitu ya. Jadi jangan sampai nanti sampel yang S1-nya cuma 0, sekian begitu ya. Dan teknik sampel yang berikutnya adalah teknik cluster sampling. Cluster sampling ini biasanya sampling area yang cukup luas dan agak terbatas juga kita untuk menelitinya. Misalnya kita mau meneliti tentang kesejahteraan masyarakat misalnya, tapi seprovinsi Jawa Barat, kan kita nggak mungkin ya meneliti satu provinsi. Tapi ada memang yang menggunakan sistem cluster sampling. Nah, misalnya ada di Jawa Barat ada 26 kabupaten kota misalnya. Nah, kita tentukan dulu karakteristiknya. Misalnya karakteristik kita adalah penelitian yang di daerah ramai, misalnya masyarakat perkotaan, maka berarti kita batasi dulu karakteristiknya. Kemudian kita dari 26 kabupaten kota itu misalnya kita pilih 10 kabupaten kota. Nah, dari 10 kabupaten kota dipecah lagi jadi berapa kecamatan sesuai karakteristiknya. Dari sekian kecamatan itu kemudian diambil lagi berapa kelurahan yang mau menjadi sampelnya. Nah, itu agak jarang dipakai, jadi kita tidak bahas secara detail ya. Karena untuk cluster sampling harus dijelaskan langsung dengan karakteristiknya, baru dapat dipastikan ukuran persisnya cluster sampling itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah non-probabilitas sampling. Non-probabilitas sampling ini adalah sampel yang tidak semua populasi punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Yang pertama adalah untuk non-probabilitas, misalnya adalah sistematis sampling. Apa itu sistematis sampling? Sistematis sampling itu adalah misalnya ada 100 orang, kemudian tapi dari 100 orang itu yang dicari hanya yang nomor ganjil saja. Maka berarti dari 1 sampai 100 hanya diambil yang ganjilnya saja. Nah, itu adalah disebutnya dengan sistematis sampling. Berikutnya, masih di non-probabilitas sampling adalah namanya kuota sampling. Kuota sampling ini biasanya memang sejak dari awal sudah dibatasi, kita ada kuota. Misalnya, populasi itu 1000. Kalau dengan rumus-rumus tertentu, misalnya ya, dengan hitung-hitungan tertentu, sampelnya harusnya 800 sekian. Tetapi karena kita di kuota, entah itu dana, entah itu ada faktor lain, adalah bahwa kita hanya diberi kesempatan untuk meneliti hanya 200 orang saja. Nah, itu namanya kuota sampling. Sehingga yang 800-an itu tidak berkesempatan menjadi sampel karena kita dibatasi oleh kuota. Kalau cukup 200 orang sesuai dengan karakteristik inklusi dan eksklusi, maka sudah saja penelitiannya dihentikan. Itu namanya kuota sampling. Yang berikutnya, yang ketiga dari non-probabilitas sampling adalah incidental sampling atau kadang disebut juga accidental sampling. Artinya apa? Adalah sampling yang sifatnya kebetulan, seperti kita misalnya sosial eksperimen ya, di pinggir jalan, di mana siapa aja yang kita tanya, yang kita wawancara selama memenuhi karakteristik. Biasanya untuk ini incidental sampling itu biasanya survei politik begitu ya, atau mungkin survei pendapat tentang kebijakan misalnya. Karena relatif semua orang sangat memungkinkan mendapatkan kesempatan. Tetapi cara kita mencarinya adalah siapa saja yang kebetulan ketemu atau bertemu dengan kita dan memenuhi kriteria, ya kita itu bisa dijadikan sebagai sampel penelitian. Walaupun kita nggak kenal dan lain sebagainya. Biasanya begitu ya untuk accidental sampling. Yang berikutnya adalah sampel purposive. Sampel purposive itu kita sudah jelaskan di video sebelumnya, adalah sampel yang benar-benar ditarget dalam komunitas tertentu, tetapi dikecualikan beberapa saja, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Purposive itu sangat spesifik ya orang-orangnya begitu, atau narasumbernya atau samplingnya. Untuk lebih lengkap teman-teman bisa lihat di video yang sudah saya buat tentang purposive sampling. Yang berikutnya adalah non-probabilitas sampling, adalah sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini biasanya adalah sampel yang biasanya sedikit ya, kurang dari 30 orang. Karena kurang dari 30 orang, maka semua sampel itu diambil. Jadi kalau teman-teman punya sampelnya 28, dihitung lagi nggak Pak dengan rumus? Nggak usah, langsung aja diambil semuanya. Itu namanya sampel jenuh. Dan biasanya pada umumnya adalah dikatakan kalau di bawah atau sama dengan 30 orang. Kemudian yang terakhir dari non-probabilitas sampling adalah snowball sampling. Snowball sampling itu secara sederhana adalah kita melempar bola salju dari tangan kita segede sekepal gini misalnya. Ketika dilempar ke salju, lama-lama menggumpal, bisa jadi sebesar bola sepak bola atau bola voli misalnya. Nah, itu kan membesar. Kita tanya ke sini, oh informasinya ada di sini, terus saja. Itu namanya snowball
sampling. Jadi terus aja diikuti, ini data ini arahnya kemana, informasi ini arahnya kemana. Bisa saja sejak awal itu kita menentukan populasinya hanya tokoh masyarakat misalnya yang jumlahnya hanya 4 orang. Setelah ditanya, masalah kita itu ternyata harus datang ke katakanlah pegawai kecamatan begitu. Maka itu namanya snowball. Berdasarkan info dari Pak RW misalnya sebagai tokoh masyarakat, informasi yang kita cari itu pihak kecamatan yang tahu, maka kita datang ke kecamatan itu menambah sumber. Setelah kita datang ke kecamatan, orang yang menjadi narasumber di kecamatan mengatakan, oh kalau masalah ini harusnya di sini ini yang lebih tahu. Terus saja digali sampai ketemu permasalahannya, jawabannya di mana. Nah itu biasanya snowball sampling. Mungkin itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.